Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih tujuan dari adanya psikologi pendidikan. Ternyata setiap cabang ilmu yang diajarkan di perguruan tinggi memiliki tujuan. Nah, buat kamu yang penasaran tujuan mempelajari psikologi pendidikan seperti apa? Setidaknya dengan mengetahui, kamu bisa lebih menghayati dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Agar tidak berbelit-belit, langsung saja kita akan melihat tujuan-tujuan mempelajari psikologi pendidikan yang wajib kita tahu. Yang pertama, mengetahui perkembangan individu. Kita tahu bahwa salah satu keuntungan seseorang mengambil jurusan psikologi sangat disegani oleh orang banyak. Alasannya sangat sederhana, karena ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari karakter seseorang, sehingga kita bisa mengetahui karakter atau sifat-sifat seseorang. Itu sebabnya orang lulusan psikologi sering dianggap orang hebat dan orang ditakuti. Orang takut akan dibaca atau dilihat kepribadiannya. Membicarakan mengetahui perkembangan, penting sekali mengetahui perkembangan tentang individu atau masing-masing orang. Menguasai perkembangan dan ilmu psikologi perkembangan membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan sendiri yang menimpa kepada kita. Kita tahu sekarang banyak orang yang terjebak dalam masalahnya, di mana mereka tidak tahu jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Akibat krisis, mereka tidak tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki wawasan yang lebih luas di bidang ilmu psikologi. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan tentu saja dapat dilihat dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan, cabang ilmu psikologi dapat digunakan untuk mentransportasikan ilmu pengetahuan ke generasi yang akan datang. Bagi orang yang mempelajari ilmu psikologi pun mendapatkan pengetahuan lebih yang banyak, dapat membantu dalam menyelesaikan masalah diri sendiri ataupun masalah orang lain. Yang ketiga, mengetahui perubahan perilaku seseorang. Tidak dapat dipungkiri, jika mempelajari psikologi pendidikan sangat penting dipelajari oleh seorang guru, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi. Kenapa? Karena tugas menjadi guru itu sebagai media untuk menyalurkan ilmu pengetahuan. Tentu saja seorang guru tidak sekedar memberikan informasi begitu saja, tetapi juga dituntut untuk mengetahui karakter dan perilaku dari setiap peserta didiknya. Setidaknya, tenaga pengajar psikologi pendidikan selain mengajarkan secara teori juga dapat mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Salah satunya adalah mempelajari perubahan perilaku setiap peserta didik yang dipengaruhi oleh berbagai sebab akibat. Ada yang diakibatkan oleh faktor keluarga, pertemanan, dan masalah yang mereka hadapi. Ternyata tidak sekedar mempelajari perubahan perilaku saja. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan juga dapat digunakan untuk mempelajari perbedaan antar pribadi. Seorang pendidik pasti banyak sekali karakter dari murid yang mereka kenali, di mana mereka
di mana setiap peserta didik itu memiliki karakter yang unik dari masing-masing mereka. Yang keempat, mengendalikan perilaku menyimpang. Jika kita sudah mengetahui perubahan perilaku dan karakter peserta didik, sebenarnya masih ada tujuan dari mempelajari psikologi pendidikan yang lain, yaitu bagaimana cara kita mengendalikan perilaku yang menyimpang. Setiap orang pasti memiliki dua sisi yang berbeda. Ada sisi baiknya dan ada sisi jahatnya. Sisi baik seseorang tidak perlu ada yang harus dikhawatirkan, tetapi sisi buruk dari manusia itu yang perlu diperhatikan. Sikap dan perilaku yang buruk selalu melakukan controlling agar tidak semakin melakukan penyimpangan. Karena perilaku menyimpang akan banyak memberikan dampak yang negatif untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Bagi orang dewasa, mungkin saja sudah bisa mengendalikan diri mereka sendiri, tetapi bagi anak-anak justru orang tua dan lingkungan terdekatlah yang harus mengendalikan mereka. Bisa melihat realita atau kenyataan, tidak semua orang bisa membuka mata dan dengan sadar akan kehidupan mereka. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa hidup dan takdir yang mereka jalani itu luar biasa. Orang yang memahami akan hidupnya tentu saja memiliki kenyamanan dan kepuasan tersendiri terhadap peran yang mereka perankan. Sebaliknya, bagi orang yang tidak menyadari dan memahami realita hidupnya, pasti hidup orang tersebut seolah-olah ada sesuatu yang kurang dan sehingga orang tersebut mudah stres, berpikiran pendek, dan masih banyak lagi dampak yang bisa dilihat. Masa paling kritis bagi seorang menghadapi realitanya itu masa remaja, di mana di masa seorang remaja seseorang akan menemukan banyak pengalaman yang baru lagi. Mereka merasakan permasalahan yang mereka temukan, sudah bisa merasakan bagaimana menghadapi dirinya, sudah bisa melakukan berpikir pendek dan berpikir panjang. Seperti itu. Yang keenam, mengetahui pola pikir. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan yang tidak kalah seru dan penting adalah mengetahui bagaimana pola pikir orang lain. Tidak semua orang bisa mengerti pola pikir kita. Itu sebabnya mahasiswa psikologi yang betul-betul mempelajari ilmu tersebut sangat disegani dan ditakuti. Kemampuan mengetahui pola pikir tidak diperoleh dengan atau lewat ilmu langit, tetapi dengan belajar. Dari situlah ada beberapa tips dan cara bagaimana pikiran dan pola pikir seseorang lewat berbagai kajian. Jangan anggap seperti membaca kajian pada Google saja, tetapi dari banyak buku psikologi dan membaca pembahasan teori para psikologi yang tidak akan habis dibaca dalam sebulan. Dan yang terakhir, merumuskan desain pembelajaran. Secara akademik, tujuan mempelajari psikologi pendidikan dapat diterapkan untuk memudahkan membuat rumusan bagaimana desain pendidikan itu. Sesuai namanya, psikologi pendidikan berfokus pada psikologis di bidang pendidikan. Tidak hanya membahas karakter dan perilaku peserta didik saja, tetapi juga fokus pada pemahaman karakteristik dari peserta didik itu. Dari hasil mengetahui karakter pendidikan yang mampu
membantu tenaga pendidik untuk mengetahui karakternya, gaya dan model pembelajaran yang pas dan tepat bagi mereka. Ketika model pembelajaran ini tepat, maka mereka mendapatkan hasil atau proses belajar mengajar yang sesuai dengan yang diinginkan. Bimbingan dan evaluasi dalam menjalankan di dunia pendidikan tentu saja tidak mudah. Selalu ada gesekan yang menuntut untuk terus melakukan evaluasi, apalagi di dunia pendidikan, dihadapkan pada banyak karakter dan sifat peserta didik. Gesekan di lembaga pendidikan pun tidak melulu masalah administratif saja. Justru masalah paling banyak terletak pada karakter dan perilaku terhadap peserta didik itu. Maka dari itu setiap lembaga pendidikan wajib memiliki bimbingan untuk mengontrol, memberikan pencerahan bagi peserta didik yang melakukan keonaran di sekolah. Itu sebabnya tujuan mempelajari psikologi pendidikan ini sebenarnya sangat berperan besar bagi dunia pendidikan tersebut. Tidak hanya pendidik, psikologi pendidikan juga mempunyai tujuan untuk peserta didiknya. Dengan belajar psikologi pendidikan, peserta didik dapat terbantu dalam bagaimana cara meningkatkan pengetahuan dan skill mereka untuk membantu lebih sederhana memahami transformasi ilmu pengetahuan yang diberikan guru-guru mereka. Nah, teman-teman, dari video yang tadi kita saksikan, kita pasti bisa memahami tentang apa itu tujuan dari psikologi pendidikan. Selesai tujuan psikologi pendidikan juga mempunyai manfaat. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih manfaat dari pendidikan psikologi itu? Di pembahasan kita ini ada 6 manfaat yang dapat diperoleh seorang pendidik saat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, seorang pendidik harus memahami karakteristik peserta didiknya agar mudah dalam proses pembelajaran. Dengan memahami yang demikian, seorang pendidik dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nantinya akan dapat memberikan evaluasi belajar terhadap peserta didik sesuai dengan kemampuannya dalam menangkap materi-materi yang diberikan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memilih strategi dan metode pembelajaran yang tepat. Memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat adalah suatu hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Karena dengan metode yang tepat, materi yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta akan tepat sasaran. Memilih metode ini diawali dengan pendidikan harus memahami karakteristik peserta didiknya. Barulah nantinya pendidik mengetahui metode yang paling tepat untuk proses belajar mengajar. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Seorang pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, harus dapat mengontrol kelas. Bagaimana cara agar mengajar kelas tetap kondusif, berinteraksi secara tepat dengan para peserta didiknya, agar pembelajaran tetap efektif. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada peserta didik. Pendidik adalah seorang pembimbing, harus mampu membimbing, membantu peserta didiknya dalam menemukan jati dirinya, membantu agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan potensi
dan bakat yang dimilikinya, dan juga sesuai dengan apa yang diminatinya. Yang kelima, memberi motivasi belajar kepada peserta didik. Motivasi belajar sangat penting untuk diberikan kepada peserta didik agar terdorong untuk tetap semangat belajar, terus fokus dengan tujuannya dalam belajar. Yang keenam, mengevaluasi hasil belajar. Setelah proses pembelajaran yang panjang diakhiri, terdapat evaluasi belajar. Setiap peserta didik pasti memiliki perbedaan kemampuan dalam menerima materi-materi selama pembelajaran. Maka dari itu, pendidik harus mampu dalam memberikan penilaian dan evaluasi secara adil kepada seluruh peserta didiknya, sesuai dengan kemampuannya selama proses mengajar. Dari video yang telah kita lihat dan dengarkan tentang tujuan dan manfaat dari psikologi pendidikan, dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari semua tingkah laku dan perbuatan individu. Psikologi sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia, karena dapat memberikan kesenangan dan kebahagiaan hidup manusia, dan orang yang ingin sukses dalam segalanya harus mengetahui dasar-dasar dari psikologi. Mempelajari psikologi dalam kehidupan tidak hanya berguna bagi orang tua dan guru dalam memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan tahap perkembangannya, tapi juga berguna ketika memahami diri kita sendiri.